berikan solusi bagaimana cara anak ini mau ke depan. Nah, jadi katanya tak mau menulis, tidak mau seperti ini. Jadi saya panggil anak itu, ya kamu pulang, nah yuk siapa yang bisa membuat nama Budi. Nah, saya panggil anak tuh, mau dia Bu. Jadi mungkin anaknya perlu pendekatan kita. Jadi yang saya hadapi sekarang itu ya mungkin kita tuh bisa menyalahkan ibu ini gini. Nah, tapi yang saya alami sekarang ini saya mengajar 30 siswa Bu. Dari 30 siswa itu kebetulan betul di kelas saya tuh banyak yang broken home. Yang istilahnya tuh orang tuanya pisah. Sudah tuh orang tuanya banyak yang di pesantren, maksudnya tuh di apakan gitu Bu ya. Jadi tingkah laku anaknya macam-macam Bu. Ada pula lagi salah satu anak tuh Bu, kalau misalkan saya bilang siapa yang tidak nulis tidak boleh pulang saya ibu ya. Jadi belum apa-apa bukan dia menangis, padahal kita tidak apa-apa ya. Menangis ini. Memang yang saya katakan tadi, yang saya sudah panggil orang tuanya Bu. Nah, seperti ada salah satu anak saya, dia tidak, kalau aku tuh mulutnya tidak aku buka kita bercakap pikirannya, tapi tangannya usik, kadang bukul, kawannya dilempar, apakan kawannya dirampas, macam-macam tingkah lakunya. Jadi 30 siswa itu 30 lah tingkah lakunya itu ya. Jadi kadang saya tuh terpikir begini mengajar kelas 1 ini susahnya tuh. Jadi gimana caranya itu Bu supaya kita tuh bisa sabar, bagaimana gitu cara solusinya? Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya 30 kok banyak banget ya 30 orang. Emang sana belumnya padat ya Bu? Kami muridnya 124 orang. Atau iya, 11 30 itu berarti pertanyaan saya di sana padat penduduknya Bu ya? Harusnya kan mereka masih naik ya. Karena apa? Karena memang secara pengelolaan kasus susah. Sebetulnya sih yang kalau kita tidak melihat jumlah penduduk ya maksimal tuh 20 harusnya. Cuman 5 baik. Ibu tadi saya terdengar ada orang tua di pesantren, memang ada orang tua di pesantren ya? Oh, astagfirullah. Bahasanya dihaluskan Bu. Ya. Masih jadi orang tua ada ngajar kan? Nanti siang kita akan bicara tentang akomodasi ya. Ada tahapan-tahapan untuk kita bisa melayani anak ini tanpa beban. Kenapa? Karena memang kita perlu satu keterampilan untuk mengenal anak seperti apa. Nah, yang kita lupa adalah apa penyebab, kan gitu ya. Anak ini seperti disampaikan begini begitu. Nah, kita hanya melihat itu sebagai dampak atau yang kita bisa lihat perilakunya. Tapi kita tidak pernah berupaya untuk bagaimana sih sebabnya apa sih anak begini kan itu. Nah, itu mungkin yang harus kita lakukan. Perlu waktu iya, perlu proses iya. Makanya dengan tim itu boleh. Tapi ketika orang tuanya bertemu dan sebagainya, nah ini yang harus dijaga. Maka kalau orang tua dulu kan yang sampai bertengah depan anak gitu ya, kenapa memberi perkembangan. Nah ini kan sudah seperti itu. Nah tinggal bagaimana kita sekolah membantu anak ini punya percaya diri, punya semangat untuk belajar dan sebagainya. Walaupun sekejap waktu itu ya, tapi ada perubahan-perubahan perilaku yang dia bisa bisa dia menyadari bahwa oh iya dia tidak bisa dipaksakan untuk belajar karena emang punya kemampuan yang terbatas. Nah kenapa sekarang menggunakan fase-fase dalam hal belajar supaya setiap individu anak itu melalui semua fase. Karena kalau ketika menggunakan total mutlak dari kelas, oh kelas 1 selesai di sini, kelas 2 mulai dari sini. Kelas selesai kelas 1 dengan mulai kelas 2 itu ada langkah yang kosong. Yang harusnya mungkin itu anak perlu melewati ya, perlu memahami kompetensi tersebut. Nah sekarang supaya terpampang. Kalau orang selesai terjembreng ya, supaya terpetakan dari mulai fase fondasi sampai fase seperti apa. Nah, maka untuk anak-anak yang lainnya itu kan boleh lintas elemen ya. Nah, kalau anak-anak dengan yang berbeda tadi, nanti yang dijelaskan itu boleh lintas fase. Nah, jadi ketika tadi Ibu katakan ada anak yang belum bisa baca dan sebagainya, itu mungkin kita boleh mundur beberapa langkah kepada dasar-dasar bagaimana memulai berbahasa. Oh, kelas tinggi,
kelas 5 nggak apa-apa. Apalagi kelas 1 ya. Kelas 1 itu banyak yang bisa dilakukan nanti. Di antaranya identifikasi dan asesmen fungsional ya. Kalau asesmen yang formatif kan oleh nanti setelahnya belajar. Sumatif pun nanti setelah selesai gitu ya. Tapi ada asesmen oleh tenaga ahli nih. Medis itu oleh dokter, kemudian psikologis oleh psikolog dan sebagainya. Tapi kita guru punya kesempatan untuk melakukan asesmen fungsional. Kenapa? Fungsi-fungsi itu yang kita lihat. Oh, fungsi berbicaranya masih bisa ditingkatkan. Oh, fungsi-fungsi dan sebagainya. Karena ada anak yang juga nanti kita akan tahu di pada saat edukasi. Oh iya, anak ini memang betul-betul tidak bisa lagi dikembangkan. Biasanya ABK kalau sudah bisa gitu ya, alihkan ke yang lain. Nah itu mungkin apa tekniknya untuk nanti kita siang ya. Ya, yang lain sebelum kembali. Oh ya, satu dulu yang udah lebih dulu. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Saya Putri Asmoro dari SD 010 Manunggal Jaya. Berbicara tentang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya Bu. Nah di sini saya mengajar di kelas 4. Nah dalam satu kelas saya membimbing anak itu 16 orang. Dan dari 3 orang anak ini, yang pertama itu memiliki kekurangan tunarungu plus tunawicara. Yang kedua, anak ini selalu berbicara sendiri, tertawa sendiri, seperti halusinasi. Setiap pagi mungkin dari orang tua menonton televisi atau handphone, kita tidak tahu ya Bu. Jadi apa yang dia tonton di rumah itu selalu dia hafalkan, dia ceritakan di kelas waktu jam belajar. Dan kalau yang satunya ini selalu memakai bahasa ibu. Mohon maaf karena ibunya ini kan orang Banjar, jadi dia terbiasa dengan bahasa ibunya gitu. Nah dan yang saya ingin tanyakan Bu, dalam 3 orang anak ini kan dari turun temurun istilahnya gitu ya Bu, dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 bisa dibilang turun temurun. Ini cara pengajaran itu seperti ya udahlah gitu, mau diapain lagi gitu. Jadi tuh saya sebagai guru kelas 4 itu kan kadang merasa beban ya Bu. Kalau begini terus, yang pertama nanti tentu sekolah akan dicap kasihan anak gitu kan. Contoh yang tunarungu mungkin seperti yang Ibu bilang udah nggak bisa, kita juga, saya pribadi saya tidak bisa bahasa isyarat gitu kan. Yang kalau mungkin ini bisa diabaikan seperti Ibu bilang tadi. Terus kalau yang dengan bahasa Ibu pelan-pelan dengan bahasa Indonesia saya ajarkan, nanti dia balik lagi ke bahasa Banjar, itu kadang saya nggak paham gitu karena saya dari orang Jawa gitu kan. Jadi bagaimana cara menanyakannya gitu Bu? Yang pertama, cara harus belajar. Bahasa Banjar le. Belajar dulu kayak apa era. Kadang bisa membaca Banjar bahaya. Kalau dia tentang umum, Kada tahu. masih bisa belajar